Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia merupakan program kemitraan antara pemerintah Indonesia dan Australia. Program inovasi fase 2 diimplementasikan tepat pada awal pandemi COVID-19. Dalam kondisi darurat, program inovasi mendukung inisiatif pemerintah provinsi, daerah, dan komunitas untuk menyelenggarakan pembelajaran pada masa pandemi. Di Kalimantan Utara, dukungan diberikan kepada Kabupaten Bulungan, Malinau, Tanah Tidung, dan Tarakan melalui ekosistem pendidikan. Bersama pemerintah provinsi, Badan Penjaminan Mutu Pendidikan, Balai Guru Penggerak, pemerintah daerah, universitas, dan komunitas, program inovasi bekerja sama untuk mengatasi hilangnya kemampuan belajar siswa atau learning loss karena pandemi. Bahasa Inggris 105. 105. Okay, that's very good. Ekosistem pendidikan mendorong penggunaan karakteristik kurikulum merdeka secara masif dan konsisten. Kota disebutnya selamat. Sekarang menjadi salah satu kota terbesar di Indonesia. Penggunaan asesmen diagnostik, pembelajaran terdiferensiasi, dan memfokuskan pembelajaran pada kompetensi literasi numerasi menjadi senjata utama Kaltara dalam melakukan pemulihan pembelajaran. Ya, peran ekosistem pendidikan itu sangat diperlukan ya, terutama untuk saling menguatkan dan saling melengkapi. Karena kita tahu bahwa pendidikan itu bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi juga tanggung jawab masyarakat dan tanggung jawab orang tua. Jadi kita harus saling melengkapi dan saling menyempurnakan, terutama untuk rekan-rekan yang memiliki komitmen dan perhatian serius terhadap mutu pendidikan. Khususnya saya sampaikan kepada teman-teman dari corporate, dari perusahaan, kemudian juga dari orang tua, dari lembaga-lembaga swasta. Mari kita gotong royong untuk membantu agar anak-anak kita mendapatkan pelayanan pendidikan yang terbaik. Kehadiran peran ekosistem itu memberikan sebuah kenyamanan belajar kepada siswa atau murid, yang mana ini nantinya kita bangun secara elaborasi berbagai ekosistem komponen yang ada di satuan pendidikan. Di Kabupaten Bulungan, penggunaan karakteristik kurikulum merdeka tidak hanya digunakan untuk mengatasi learning loss, tetapi juga untuk mempersiapkan menyambut hadirnya kawasan industri hijau Indonesia. Kehadiran ekosistem pendidikan di Kabupaten Bulungan saat ini sangat diperlukan dan dibutuhkan, khususnya dalam upaya kita meningkatkan mutu pendidikan, mutu pembelajaran yang ada di Kabupaten Bulungan. Sehingga kita sangat meyakini dengan berjalannya ekosistem pendidikan di Kabupaten Bulungan, sehingga persoalan-persoalan yang tengah dihadapi oleh masyarakat, oleh peserta didik utamanya, oleh kawan-kawan guru yang ada di Kabupaten Bulungan, dengan adanya keterlibatan dan partisipasi dari berbagai pihak, sehingga terbangun sebuah ekosistem pendidikan ini akan lebih memudahkan pemecahan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Upaya itu dilakukan dengan mempersiapkan SDM Bulungan memiliki keterampilan literasi dan numerasi yang kuat, mulai dari pendidikan dasar. Untuk menghadapi learning loss itu, di antaranya kita sudah membuat modifikasi kurikulum pembelajaran pada saat itu. Kemudian kita juga memberikan penguatan dan pemahaman melewati komunitas-komunitas untuk lebih giat melaksanakan pembelajaran-pembelajaran yang sifatnya terdiferensiasi. Bulungan berusaha agar setiap anak telah terampil membaca sebelum mereka menyelesaikan pendidikan dasar. Keterampilan ini menjadi modal untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan pada level pendidikan selanjutnya. Sudah merasakan banyak sekali manfaat yang diterima melalui kegiatan KKG, karena di KKG Gugus Limau semua kegiatan itu terprogram dengan baik oleh pengurus-pengurus KKG, dan dalam hal ini hal-hal yang
dipelajari di kegiatan KKG Gugus ini tentunya hal-hal yang diperlukan sekali guru-guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Manfaatnya sangat besar sekali buat saya. Berdasarkan asesmen numerasi, itu saya bisa cepat memahami keadaan siswa saya dan kemampuan anak-anak saya. Begitu juga dengan literasi. Dampak kurikulum Merdeka kepada siswa sangat baik sekali. Kami di awal semester mengadakan tes diagnostik untuk anak didik kami. Pengetahuan mereka sangat meningkat sekali, terutama di bidang literasi dan numerasi. Di Kabupaten Malinau, proses pemulihan pembelajaran dilakukan dengan mendorong kerjasama sekolah, orang tua, dan komunitas. Kepala sekolah, pengawas, dan guru melakukan pemulihan pembelajaran dengan menggunakan karakteristik kurikulum Merdeka. Sedangkan komunitas dan masyarakat melakukan pemulihan pembelajaran di lingkungan masing-masing. Pasti pengaruhnya sangat luar biasa ya, karena program inovasi mampu memecahkan dan menyelesaikan masalah yang terjadi selama ini ya, secara khusus pada sumber daya ya manusia di Kabupaten Malinau pada sekolah-sekolah ya pemula dan dasar yang ada di bagi anak-anak kita yang ada di Kabupaten Malinau. Ya ada banyak hal juga yang kita rasakan ya. Selain tadi menyelesaikan persoalan, ya, juga terlaksananya program literasi dan numerasi untuk siswa kelas awal sekolah dasar. Ya. Tersedianya juga fasilitator daerah, ya, FASDA, di beberapa sekolah dasar. Tenaga pendidik guru terbantu dalam metode pengajaran yang menyenangkan siswa. Keterampilan membaca adalah salah satu kunci masa depan anak-anak untuk sukses ke depan. Dengan adanya anak-anak membaca dengan baik, ya mungkin mereka akan bisa menganalisis, mereka bisa menerima informasi dan mengelola informasi itu dengan efektif. Partisipasi komunitas ini dilakukan secara individu dan berkelompok melalui Taman Baca Masyarakat. Pelibatan komunitas dan orang tua ini merupakan inisiatif Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Malinau. Tim penggerak PKK mengorganisir pelatihan agar orang tua bisa berpartisipasi meningkatkan budaya baca. Di Kabupaten Tanah Tidung, proses pemulihan pembelajaran dilakukan melalui sinergi antara sekolah dan taman baca masyarakat. Melalui 2 jalur pemulihan, Tanah Tidung berupaya mempercepat terjadinya pemulihan pembelajaran. Pemulihan jalur pertama dilakukan di sekolah dengan menggunakan karakteristik kurikulum Merdeka. Pelatihan dan pendampingan secara masif dilakukan agar guru mampu menerapkan karakteristik kurikulum Merdeka. Sedangkan jalur kedua, pemulihan pembelajaran dilakukan secara TBM. Tim penggerak PKK Kabupaten Tanah Tidung menjadi motor utama pemulihan pembelajaran pada jalur kedua ini. Tim penggerak PKK meluncurkan program 1 Desa 1 TBM untuk mendorong pemulihan pembelajaran terjadi masif. Hasil kemitraan dengan inovasi pendidikan yang kita rasakan sejauh ini, pertama adalah kemampuan literasi dan numerasi anak-anak meningkat yang dapat terlihat pada hasil rapot pendidikan kabupaten.
Dan kemudian yang kedua, indikator literasi numerasi pada SPM meningkat dengan indeks nilai tuntas muda 63,11. Dan kemudian yang ketiga, Tanah Tidung memiliki tim Pasda yang terlatih. Dan yang keempat, guru mampu mengajar sesuai dengan kemampuan siswa di kelasnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa literasi adalah merupakan capaian dasar anak untuk mengembangkan penalarannya. Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sudah meletakkan fondasi dasar bahwa literasi dan numerasi itu merupakan hal yang utama dilaksanakan di sekolah dasar. Di Kota Tarakan, upaya pemulihan dilakukan melalui kemitraan antara Universitas Borneo Tarakan dengan pemerintah Kota Tarakan. Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan keterampilan kepala sekolah, pengawas, dan guru untuk menggunakan karakteristik kurikulum merdeka. Selain itu, upaya pemulihan pembelajaran juga dilakukan dengan meningkatkan budaya baca. Ya, tentu bahwa kita melakukan pembinaan secara intens melalui Dinas Pendidikan, termasuk juga mengikutkan mereka di dalam tahapan-tahapan pelatihan. Karena kurikulum merdeka ini memang sebuah kurikulum yang menurut kita relatif baru, yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Baik, keterampilan membaca merupakan fondasi yang paling penting bagi peserta didik agar peserta didik itu mampu memahami, mengerti apa yang dia baca. Karena selama ini konsep membaca ini disalahartikan atau kurang dimengerti oleh kebanyakan masyarakat yang ada di Indonesia, yang mana membaca itu disamakan dengan melafalkan. Dengan ada program literasi ini sangat bagus, sangat baik ya, bahwa membaca itu bukan sekedar melafalkan, tapi si pembaca itu bisa memahami dari apa yang mereka baca. Ekosistem pendidikan menjadi modal Kaltara untuk membangun provinsi muda ini di masa depan. Jadi ekosistem pendidikan yang ada sekarang ini sudah sangat baik, kompak, kemudian kita mudah komunikasi, koordinasi, sehingga keberadaan kita di daerah ini sangat bermanfaat. Dinas Pendidikan Kabupaten dan Provinsi sangat well kepada kita, sehingga peran ke depan semakin ditingkatkan keberadaan kita dan fungsi kita. Melalui ekosistem pendidikan, semua potensi dapat digunakan untuk pembangunan daerah. Ekosistem pendidikan telah berhasil mendorong perubahan di 360 sekolah dasar, meningkatkan keterampilan mengajar 2.646 guru, melibatkan 72 komunitas TBM, dan memberikan manfaat kepada 49.651 siswa.